Halo YouTube, welcome back sama gue Caps. Selamat datang ya di segmen terbaru yaitu ngangong. Apa itu ngangong? Ngangong adalah ngegame sambil ngomong. Intinya gue cuman mau ngomong aja sih, cuman sambil nunjukin gameplay. Ya main game tipis-tipis lah, jalan-jalan gak terlalu yang gimana-gimana. Udah pasti lo tahu gue bakal mau ngomongin soal Nintendo versus Yuzu ya, yang belakangan ini sempat gempar banget ketika Nintendo mau nge-kill Yuzu, dan berhasil. Usaha Nintendo tuh berhasil buat nge-kill Yuzu. Oke, gue mau mulai main game dulu aja. Gue mau main game Nintendo Switch pakai gamepad yang kemarin nih, gamepad BSP ini. Mungkin nanti gue akan sedikit share tentang gamepad ini ya. Oke, gue mau main game Zelda aja. Cuma sebelumnya gue mau ganti settingannya nih kalau. Oke, let's go. Kita sambil main Zelda TOTK yang bikin perkara nih, yang bikin perkara. Kayak di situ ada sesuatu sih, tapi gue nggak mau kesana, mencurigakan. Oke, kita sambil ngomongin Nintendo versus Yuzu ya. Kills. Jadi Nintendo berhasil nge-kills Yuzu. Berkali-kali gue ulang ngomong kayak gini. Ya karena kalau lo belum nggak tahu ya, Yuzu itu apa? Yuzu itu adalah emulator untuk Nintendo Switch. Yang lo udah pada tahu sendiri kalau Nintendo Switch tuh masih ada gitu sampai saat ini, masih eksis. Dan tiba-tiba ada Yuzu, terus udah gitu stable itu emulator, yang bikin anehnya. Dan Nintendo berhasil nge-sue Yuzu dengan denda 2,4 million US dollar. Itu setara 3,5 triliun lah ya rupiah. Angkanya nggak terlalu besar lah ya buat Nintendo, penjualan Nintendo menurut gua, tapi cukup lah buat ya ngeganti-gantiin biaya operasional atau apa segitunya. Tapi intinya sih Nintendo mau nge-kill Yuzu tuh biar Yuzu ini tidak terlalu semena-mena ya, karena bentar lagi kan lo tahu Nintendo Switch 2 tuh akan rilis. Jadi dia mau nggak mau kayak Nintendo Switch aja udah diemulasi, apalagi nanti Switch 2 gitu. Jadi kayak mikirnya kayak seperti itu gitu. Dan tanggapan gue terhadap Yuzu ini, matinya Yuzu ini ya, gue sih setuju aja, karena dia masih baru, udah stable gitu. Platform Nintendo masih ada, dia udah stable, aneh gitu. Sebelumnya dia kan datang kan kayak ada Ryujinx, ada XNES. Awalnya gue sih nggak terlalu ini ya sama emulator ini, karena mikirnya ya paling patah-patah ya kan. Dan bener emang patah-patah di awal, tapi sekarang makin gila Yuzu ini, makin stable. Terus ditambah lagi dia ngambilin fee di Patreon-nya dia. Kalau tahu, Patreon itu salah satu platform di mana dia bisa, dari platform tersebut si Yuzu bisa ngambil fee, dan si user itu bisa dapat fitur-fitur tambahan ya, dan update paling duluan.
gokil dulu nih si bad boy ini satu. Let's go with kelamaan. Ini Gero-nya main ya. Gue respect banget sih sama streamer-streamer yang main bisa sambil ngomong deh. Gak bisa gue kayak gini. Ya kan balik lagi Yuzu ya. Dia ngambil subscription di Patreon sehingga user-user yang premium lah ibaratnya. Dia dapat fitur-fitur terbaru lah, update terbaru, bisa upscale lah, bisa widescreen lah. Bayangin aja, TOTK bisa widescreen, bisa upscale. Itu udah parah banget sih, udah bisa 60 fps. Kadang di Nintendo Switch aja kalau lu ke pohon-pohon nih suka patah-patah cuy. Tapi dia bisa 60 fps tuh kocak sih menurut gua Yuzu. Makanya orang mager main di Nintendo kayak gitu. Bahkan yang lebih gilanya sebelum TOTK ini rilis dia udah ada. Duluan udah ada. Dan banyak user yang nge-spill juga TOTK ini. Jadi ya Nintendo marah lah coy. Gue ngambil boleh nggak? Nggak boleh. Dimarahin guys. Nah ini nih contoh pembajakan. Tapi pembajakan di game. Wah, apa yang terjadi nih? Knock it off. Precious Plus user charity. Oh ya oke. Sorry ini buat namanya buat amal lagi. Oh gimana kalau kita ke itu tuh, ke temple yang sana tuh. Nah itu contoh pembajakan ya guys. Ya sebenarnya gue nggak mendukung tentang pembajakan ini ya. Makanya gue dukung banget Nintendo aksinya untuk meng-kill Yuzu untuk saat ini. Setidaknya lo kalau mau bikin emulator yang stable ya nunggu Switch 2 keluar dulu lah coy, jangan barbar banget gitu. Jadi Nintendo tuh udah ngelihatnya kayak ketika waktu Zelda TOTK ini rilis, subscription Patreonnya naik si Yuzu ini. Jadi sehingga mereka berkesimpulan kalau lo ngambil keuntungan dari IP gua dan gue kehilangan opportunity loss dari aplikasi yang lo buat ini gitu. Jadi seakan-akan ya, bukan seakan-akan sih, emang udah pasti sih yang ada aja kemungkinan yang kagak beli Zelda TOTK ini cuma ngetes doang itu di Yuzu. Ya lo tahu sendiri ketika PC mereka punya PC yang overkill ya pasti ngicipin lah gitu. Q-Sign. Dampaknya apa jadinya? Dampaknya apa buat Yuzu ini mati? Satu yang pasti aplikasi 3DS, emulator 3DS Citra itu juga mati. Kenapa? Karena dia juga yang ngedevelop itu. Yuzu juga developernya sama yang Citra itu. Jadi mau nggak mau ya di inilah, mau nggak mau ya ditutup oleh Yuzu, padahal nggak, yang salah Yuzu. Yang salah Yuzu. Jadi mau nggak mau ya gue sebagai user
citra juga agak kecewa sih gitu. Anyway, gue juga punya beberapa cartridge-nya 3DS ya, just let you know, bukan berarti gue maunya gratisan aja. Oh, I see. Let me go through this guy. Terus juga si Nintendo ini memaksa untuk Yuzu tutup dan meminta source code-nya itu diambil ke Nintendo. Jadi lo nggak bakal nemuin itu lagi di internet officially dari Yuzu-nya. Tapi kalau dari orang lain mungkin aja lo bisa nemuin, dan gue yakin udah ada yang nge-fork codingannya. Ya itulah ya. Anyway, ini cuma 4 doang. Kapan-kapan aja kita ambil. Dan apa ya? Wow, duri guys. What should I do with this? Lah. Oh. Pencet dong. Terus mau kemana nih? Diserut, jadi serut. Jadi serut guys tuh ya. Anyway, gue harus kemana ya? Should I go on? Oke. Kayaknya gue harus ngetutup itu semua deh. Iya gak sih? Sheesh, langsung hilang. Itu mana bolanya? Itu kayak harus ada bolanya. Hang on. Let me see over there. Adakah sesuatu? Gak ada apa-apa. Mencurigakan. Tempel utamanya di mana? Biasanya langsung kelihatan ya. Oke, coba gua ambil, taruh di situ, ambil lagi. Sengaja gua taruh banyak. Keluar lagi gak? Let's go. Gak bisa. Gak bisa. Kemana nih? Where should I go? Gue gak tau harus kemana nih.
Terus kemana? Ini kan Wele nothing happen. Bola sih ya, biasanya bola ya kan di situ coy. Gue tahu. Jadi dia harus, api ini harus ditutup pakai yang ini. Oke. Gimana cara mindahin itu? Dia kan jadi gede gak? Jadi gede. Ayo, come on. Oh. Enggak juga. Kurang berat kayaknya itu. Sial. Oke. Gue tahu. Gue ngerti. Oke. Dia terlalu kecil. Buang dulu. Ini the big one. Oke. Tuh, gue jadi kagak ngomong, gue malah main game asik banget. Dan kita jatuhin ke sini. Sorry guys. Nice. Let's go. Terus kalau dia udah gue tutup, apa yang terjadi? Oh, I see. Gitu coy. Ya intinya itulah ya, gue tidak mendukung pembajakan. Meskipun kita sebagai warga Indonesia itu dekat banget sama pembajakan cuy, yang dimana dulu lo pasti tahu kan, kayak musik ya, dulu musik orang beli MP3 bajakan lah, beli kaset CD bajakan, yang dimana dia tuh nyari uang dari situ, dan itu tuh nggak dibenerin gitu. Kalau misalkan lo pakai buat lo backup ya, jatuhnya backup emulation kan, lo nge-backup game terus lo pakai buat diri lo sendiri. Lo beli game ya, lo backup buat diri lo sendiri, jadi lo bisa mainin itu ketika developer nggak support lagi untuk game tersebut. Misalkan kayak game digital lo belum sempat bisa beli, kan ada yang sempat kayak gitu kan. Nah makanya that's why ada alasannya kenapa mereka nge-backup itu. Cuman permasalahannya, backupan itu ditaruh di internet yang dimana bisa orang akses, dan lo bisa download secara gratis bahkan. Nah itu yang disalahkan. Untuk emulasi itu sendiri sih legal, cuman kalau untuk ngedownload RAM itu ilegal. Kalau lu emang main emulasi dan lu dumping sendiri, ya itu legal. Tapi ya siapa juga mau ngedumping game ya kan, ribet gitu. Jadi download aja udah, toh gue juga udah beli ya kan gitu.
Intinya kan seperti itu. Cuman mungkin balik lagi juga kayak orang yang ngebajak, orang yang download game emulator itu udah pasti 100% gak bakalan beli Nintendo, dan dia bukan marketnya, karena mereka kurang mampu untuk beli game, dan belum saatnya untuk beli game itu. Nah, ketika mereka udah punya daya beli, mereka akan beli. Contohnya ya kayak gue ini, kayak waktu beli Breath of the Wild, terus gue suka kan sama game kan, sampai berujung gue PO lah gue ini, TOTK ini. Sampai gue PO lah TOTK kan, 700.000, dan 2 minggu kemudian harganya langsung jatuh jadi 675. Itu karena efek Yuzu. Balik lagi kan, kita juga mungkin dulu kurang informasi kali guys soal apakah emulasi ini tindakan yang ada yang legal, abu-abu lah, gue bisa bilang abu-abu. Jadi kita tuh minim literasi. Kayak dulu kalau misalkan untuk para senior suhu nih tahun 90-an, pasti lo deket banget yang namanya main game GBA. Terus abang-abang di depan sekolahan pakai aki, ya kan, ngerasain banget. Terus setelah itu lo main di rental PS1, itu semua kaset di rental PS1 tuh rata-rata KW semua guys. Makanya lo lihat dia banyak yang madet-madet lah, lemot lah, ya karena itu kasetnya KW gitu coy. Ada yang apa? Oh. Terus dari PS1 terus ke PS2 ya kan. Ke PS2 lo masih ada yang KW-nya. Lo bayangin aja, game PES kok ada lagu Indonesianya. Itu udah sekalinya ngebajak, lagunya juga dibajak. Kacau juga sih. Lagu dibajak, kasetnya dibajak, modder itu kita mau mainin mah nyengar-nyengir aja, lucu-lucuan ya kan. Terus juga nggak lama kemudian ada main PS2 di rental PS2 pakai hard disk, dan itu isinya downloadan semua. Udah pasti downloadan semua. Itu cikal bakal PS4 hand ya dari situ semua gitu. Gue nggak dekat sih sama PS3 karena gue nggak terlalu nyobain PS3, tapi ya itu cikal bakalnya dari situ. Terus dampak berikutnya apa lagi? Mungkin tidak terlalu berpengaruh ya untuk emulator, pasti akan selalu ada lagi gitu. Aku akan hidup lagi. Emulator mati satu tumbuh 1000. Wih, gede juga deh. Oh.
Dan gak lama setelah Yuzu mati tuh ada, gue dengar ada emulator lain lagi, namanya Suyu Nusu kalau nggak salah. Terbang mana deh? Reachable? Nggak ke reach nih. Ya udahlah ya. Ayo, let's go. Come on. Yes. Kita mau kesini. Ada temple di atas gunung seperti itu. Keren juga. Kita lihat dulu dia kemana. Wah, di aula ya. Suyu Nusu cuma dibolak-balik doang. Gitu lah ya. Gue sih berharap apa sih? Oh, that's light. Going. Ini the key. Tips buat lu main Zelda TK ya. Kalau lu bingung, lu coba lu keluar dulu. Terus lu masuk lagi, karena dari nama tempelnya itu menggambarkan apa yang di dalam tempel itu, puzzle-nya gitu. Ya intinya gue kecewa sama 3DS, citranya mati sih, itu doang sih. Dan lo kalau tahu Drastic kan sempat berbayar ya emulatornya, terus sekarang jadi free guys. Namanya apa nih? Shining in the Darkness. Tidak mendukung, tidak menjawab ya. Shining in the Darkness berarti kita harus cari yang metalik, yang bisa memantulkan cahaya. Let's go find out. Elah, pakai labirin lagi. Here we go. You got something. What is it? Key? Not the key. Bukan key sayangnya. Let's go. Berarti di sini udah nggak ada lagi. Kalau udah ada mendengar sesuatu gue. Wih, gerak cok. Ini tadi yang kita lewatin gak sih? Nyasar cok, lupa gua.
Wih. Seharusnya kesini lah ya, yang ada tantangannya. Wih, jalan. Lihat nih, ada apa nih? Aneh gak sih? Kita duduk sini. Sebentar. Let me see. What is this? Apakah that the key? Taruh bawah sana ya. Kita balik lagi. Sebentar. Jadi apa tuh? Jadi sate. Kalau kedorong di situ. Oke. Tunggu. Oke, nice. So harusnya sih ke kiri ya. Di kiri, dan tadi gue di kiri. Di kiri lagi, balik lagi. Bentar. Itu pintu keluarnya. Kok ini nggak gerak ya? Bentar, ini bisa digerakin nih. Bentar, kita cek sekeliling dulu. Nope, nothing happen. Look at that. Dapat satu lagi. Tools. Amber. Okay, let's go. Udah dapat kunci, udah dapat. Ada lagi kan ya? Lah ya, bodo amat lah. Waduh. Terus mungkin untuk dampaknya kayak kalau lo subscribe si Retro Game Corps channel luar kayak Retro Game Corps, IDA Prime, kan gue juga terinspire dari mereka juga ya buat channel ini ya. Itu udah mulai nggak nampilin footage Yuzu sama Citra. Bahkan yang terakhir gue lihat si Retro Game Corps itu kayak naruh footage 3DS tapi dikasih historical footage. Jadi kayak kesannya ini bukan kesannya, emang benar footage sebelumnya. Jadi dia tuh nggak berani gitu. Sebenarnya Nintendo Ninja nih emang ngeri banget, barbar banget si lawyernya ini. Jadi jangan cobalah ya. Lagi terlalu barbar sih ini emulasi, kayak Dolphin aja tuh anteng-anteng aja gitu. Meskipun nggak ditaruh Steam ya udah, nggak apa-apa, yang penting nggak di shoe ya. Jadi gimana nanti nih Ryujin sama yang lainnya? Menurut gue sih nggak akan langsung di kill ya. Paling Nintendo wait and see dulu sih, apakah ada potensi untuk berkembang si emulator Switch yang saingannya Nintendo Yuzu ini. Jadi dia masih wait and see dulu, kira-kira udah mengancam ya baru di kill. Dan menurut gue kalau misalkan mereka udah stable pun ketika udah Switch 2 kayak sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu barbar ya lawyer, kecuali sistemnya the next Nintendo Switch, the new Nintendo Switch ini dekat dalam arti
kayak nempel gitu. Where are you? Mati dia. Ya. Drop. Kenapa gue drop cuy? Enggak ya, bener ya, di drop ya harusnya. Enggak sih, enggak usah lah. Apa ujungnya ini aja. Salah. Fuse. Can I fuse this? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Is made of water resistant metal and yields high power. Get wet. Mungkin karena api kali ya. How about this one? Kalau gue drop fuse has been used on this. Oh iya. Oh, pedangnya yang udah diffuse. Drop it. No, ada lagi ya. Butuh gak ya? 9 doang. Kadang dibutuhin juga nih api-api, elemen api ini. Terus kalau gua sih masih wait and see ya, ngelihat kreator lain akan seperti apa untuk kreatif, kan mereka pasti ada aja ya, biar gimana tetap bisa nampilin emulasi. Karena kan kalau kita nampilin emulasi di konten kayak gini kan cuma kayak sebatas performance aja, nggak kayak ini loh gue download di sini, ini loh, dan kita tidak mengencourage kalian untuk nge-hijack game ya. Dan balik lagi ke kalian nih, menurut kalian pembajakan itu seperti apa sih? Kalau gue pribadi ya, pembajakan itu ketika lo download atau lo melakukan backup tapi lo jual lagi, lo mengambil untung dari itu gitu, kayak lo jual lagi, kayak yang dilakuin sama abang MP3 sama yang dijual. Lo kalau ngeliat flashcard udah isi sama game, terus juga kayak PS hand, itu menurut gue pembajakan sih itu, karena lo udah mengambil keuntungan, dan yang membeli itu pun juga mendukung transaksi ini ada, jadi sama-sama salah sih. Cuman kalau untuk ya gue nggak bisa ngejudge juga kalian, mungkin karena terpaksa, emang karena keterbatasan uang, bahkan keterbatasan unit ya. Kalau lo nyari second tuh rata-rata barang lama itu susah banget nyari yang masih OFP, apalagi kayak 3DS itu udah susah dapet yang OFP. Terus kalau Nintendo DS kan lo cuman kayak pakai flashcard ya, lo bisa ada opsi untuk pakai cartridge-nya langsung ya. Sebenarnya Nintendo 3DS juga begitu gitu. Yang tidak dibenarkan adalah ngejual flashcard isi game, itu nggak dibenerin. Menurut gue sih seperti itu. Pendapat kalian seperti apa dah tuh soal pembajakan ini? Gue to be honest, gue masih main kayak di emulator tuh kayak PSP, karena gue nggak punya konsolnya kan.
gue punya konsol PSP dan jatuhnya itu udah retro juga lah ya. Orang bisa mainin itu karena dia udah retro di emulator. Lo beli pun untuk kaset UMD-nya agak sulit, sekalinya ada udah digoreng, rata-rata sih kayak gitu. Mungkin untuk PSP masih murah, tapi kedepannya pasti akan seperti itu. Jadi ya gue maklum sih. Dan ketika ada pembajakan di satu sisi gue juga kesel, kayak ibaratnya gue kalau mau gue jual game kan sulit deh. Misalkan gue bosan ya sama game, susah lakunya nih, kan gue beli nih ini game gue nggak suka lagi gitu. Kenapa tangannya? Jalan-jalan ngerjain main quest. Apa nih? Oh, memories. I managed to restrain him somehow. Link, I am not sure you'll be able to stop him. Ngeremehin loh. Link nih bos. Beda banget Princess Zelda-nya yang ini sama yang di BTW. Beda banget. Master Sword. Anyway, gamepadnya juga getar guys. Keren banget nih gamepad ini. Oh, Master Sword-nya. You're telling me that Link is safe? You traveled through time to find me and recover your strength. Zelda, I believe there is a reason you were sent to us. It has to mean something. Kok bisa dia megang ya? Oh, berarti dia. I am here. It's something only I can do. We will finally stop him. To become an immortal dragon is to lose oneself. I'll be forever changed. Link. You must find me. Jadi pedangnya men-travel waktu ya. Gue get lost lagi.
as a Zelda player worries about the Demon King breaking free in the future. Oke dah. Oke lah ya. Mungkin segitu aja ngomongin soal Yuzu dan pembajakan. Let me know gue mau ngomongin apa lagi. Anyway, gue mau ngejawab sedikit soal gamepad ini yang kemarin gue omongin. Ini BSPD6. Gue pengen cover yang belum bisa kejawab aja. Jadi dia support untuk device yang panjangnya 12,7 cm sampai 19 cm. Dan Nintendo untuk tablet Nintendo Switch aja cukup menurut gue, apalagi kalau handphone zaman sekarang yang udah pakai casing udah pasti bisa. Terus untuk baterainya ini dia klaim bisa 10 jam, dan sepengalaman gue meskipun gue nggak pernah main sampai 10 jam, dia standby oke aja, jadi fine aja untuk berminggu-minggu. Jadi oke sih untuk dibuat disimpan buat jalan atau apa, dia bisa standby lah untuk baterainya. Terus apalagi ya, harga ada yang bilang ada yang 290, ada yang 400, karena kalau gue lihat di toko hijau tuh harganya ada yang buka PO 450-an, sedangkan gue PO di 290.000, dan ada yang beli di toko online 290.000. Jadi gue estimasiin harga 400.000 aja supaya lu nggak di PHP lah ya. Ibaratnya gue kasih 200 tahunnya 299 kan nggak lucu gitu, belum sama ongkir gitu, makanya gue bilang aja 400 gitu. Apalagi ya, untuk iPad nggak mungkin ya, gue udah coba. Untuk iPad nggak mungkin, bahkan untuk iPad mini aja harus potret dan ada ganjelannya di bawah ini, otomatis dia hanya nggak bisa di tengah-tengah, ngejepit di tengah-tengah, itu aja sih. Dan problemnya adalah ketika lo mau pairing ke device lain agak sulit. Problemnya itu suka ngaco. Terus juga apalagi kalau di mode yang sama, misalkan gue di mode X input, gue udah ke pair ke device A, gue mau pairing ke device B, itu sulit. Jadi gue harus unpair dulu baru gue pair ke device B, baru bisa gitu. Terus kalau misalkan remapping kayak game FIFA, game apa aja yang di mobile yang nggak support gamepad kayak Genshin Impact, lo bisa aja. Jadi lo tinggal download aplikasinya, ada di manual booknya, lo tinggal scan aja untuk download aplikasinya, namanya Fitri. Dan ini udah banyak banget orang buat tutorial ini. Dan saran gue ya lo nyalain aja. Untuk kenapa aplikasi itu membutuhkan GPS ya, lo nyalain aja GPS-nya. Terus juga lo tinggal download aja presetnya langsung dari aplikasi tersebut, jadi lo nggak terlalu repot-repot lah ya. Udah, itu aja dari gua. Terima kasih udah nonton. Bye.